Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang kasus penangkapan Bupati Bekasi gara-gara korupsi pengadaan proyek. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Setelah ditangkap dalam sebuah operasi senyap, Komisi Pemberantasan Operasi Korupsi tangkap akhirnya menetapkan tangan Bupati KPK Bekasi, nih Adi ya. Kuswara sebagai tersangka suap proyek. Menurut KPK, Bupati yang merupakan kader PD Perjuangan itu menerima suap proyek dari Desember 2024 hingga 2025 sebesar 14,2 miliar rupiah. 14 miliar. Hanya ada wajah tegang dari Bupati Bekasi Adi Kuswara saat akan ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Tangkap. Tak satupun kata yang terlontar dari bibir Ade setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus suap proyek di pemerintahan Kabupaten Bekasi. Status itu tersemat karena KPK menduga Ade rutin meminta ijon dari paket proyek yang didapatkan tersangka lain, yakni Sarjan, mulai Desember 2024 hingga 2025. Jika diakumulasi, total suap yang didapatkan Ade senilai 14,2 miliar rupiah. Lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang. Ade Kuswara rupanya tak bermain sendiri. Ada sang ayah, HM Kunang, yang ikut serta meminta Sekeluarga uang. tuh ya. Kunang bahkan juga sering Bapak meminta sama uang kepada anak sejumlah makan dinas atau dari korupsi. satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Bekasi. HMK itu perannya itu sebagai perantara. Jadi ketika SRJ ini ya diminta, nah HMK juga minta gitu. Minta kadang-kadang tanpa pengetahuan dari ADK, HMK itu minta sendiri gitu. Minta sendiri bahkan tidak hanya ke SRJ. Tadi kan ada pertanyaan dari Mas Jaki juga ya. Ada yang beberapa disegel itu. Yang minta ke SKPD itu. Gitu. Jadi beliau jabatannya memang kepala desa. Tapi yang bersangkutan itu adalah orang tua atau bapaknya dari Bapaknya. Ade Kuswara merupakan politisi PD Perjuangan yang terpilih dari Pilkada 2024. Penangkapan Bupati Bekasi Ade Kuswara oleh KPK ini menjadi ironis karena pemerintah Kabupaten Bekasi baru saja masuk zona hijau pencegahan korupsi. Tim Liputan, Sangat Metro merah TV. sekali ya. Baru masuk zona hijau udah melakukan tertangkap atau nggak tertangkap di kasus korupsi. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 pejabat di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah. Namun satu tersangka kabur dari kejaran KPK. KPK menetapkan Kepala Kejari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen Kejari HSU Asis Budianto, serta Kasih Datun Kejari HSU Tri Taruna Feriadi sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah atau SKPD. Nah, seolah-olah ada laporan, kemudian ditindaklanjuti laporannya bahwa ada permasalahan di SKPD tersebut, kemudian dihubungilah kepala SKPD-nya. Seperti itu modusnya ya, modusnya. Nah, seperti itu jika tidak memberikan sesuatu maka laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Nah, untuk itulah maka kepala SKPD tersebut memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang diminta oleh saudara APN. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Namun KPK baru menahan 2 tersangka karena tersangka Tri Taruna melarikan diri dari operasi tangkap tangan pada 18 Desember Ada yang 2020 malam. kabur juga Tri tuh. Taruna Feriadi lolos saat akan ditangkap lantaran tersangka Tri Taruna melakukan perlawanan. KPK telah menerbitkan surat daftar pencarian orang atau DPO terhadap tersangka Tri Taruna. Secara paralel, penyidik KPK akan terus mencari dan juga berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait. Itu melakukan perlawanan dan melarikan diri seperti itu. Sehingga saat ini terhadap yang bersangkutan sedang dilakukan upaya pencarian dan tentunya nanti akan kami terbitkan daftar pencarian orang apabila pencarian ini yang sedang dilakukan tidak membuahkan hasil atau tidak ditemukan yang bersangkutan. Makanya tadi pada saat konvers kami sampaikan kepada yang bersangkutan diharapkan untuk segera menyerahkan diri atau Pemirsa, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang rupanya tak bermain sendiri. Ada sang ayah HM Kunang yang ikut serta meminta uang ijon. Kunang bahkan juga sering meminta uang kepada sejumlah dinas atau dari satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Bekasi. Untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan Zoom mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud. Halo, selamat malam, Mbak Vera, apa kabar? Kabar baik Pak Saud. Pak Saud, ini kan praktik ijon proyek yang terjadi di Bekasi ini melibatkan ayah dan anak ya. Jadi ayah sebagai kepala desa dan juga anak yang merupakan Bupati Bekasi. Nah, praktik korupsi berbasis hubungan keluarga ini seberapa sistemik pola ini sebetulnya di pemerintahan daerah dan mengapa terlihat sulit sekali untuk diputus? Ya. Jadi bapak sama anak bukan asal yang mengingatkan gitu ya untuk tidak korupsi terus apa ya untuk berbuat kebaikan, tapi malah berkomplot
gitu ya, bekerja sama untuk melakukan tindak pidana korupsi ya. Jadi bukannya saling mengingatkan, malah saling berkomplot atau saling bekerja sama melakukan kejahatan. Ya pertama karena memang korupsi itu kan menyangkut kepercayaan sama mereka ya. Betul Dan ya. kepercayaan itu nggak bisa datang begitu saja. Nanti kalau kita telusuri ke belakang juga peranan sang ayah yang katakan saja punya dominan di daerah itu juga kan itu perjalanan panjang. Jadi format-format yang disebut sebagai ijon itu kita tidak masuk ke dalam yang lebih detail apakah semua itu bermodus ijon. Tetapi kalau disebutnya berbasis kepercayaan itu sudah pasti gitu. Nah kemudian bagaimana ini bisa disebutkan setelah dia menerima dan memberi, karena sang bupati ini kan dikaitkan memberi dan menerima. Ini menjadi lebih menarik karena ada case lain yang melibatkan ke yang bersangkutan. Jadi kalau umpamanya tadi Mbak Vera tanyakan bagaimana itu terjadi dari waktu ke waktu, mulai dari katakanlah mulai dari Aceh sampai Papua, modusnya ya begitu-begitu saja. Jadi artinya menyangkut perizinan, menyangkut APBD, menyangkut apa namanya, apakah itu kerugian negara yang menyangkut dengan pasal 23 dan suap dan seterusnya. Dan modusnya nggak berubah dari waktu ke waktu gitu Mbak Vera. Ya, Pak Saud, suap proyek ini kan unik ya, karena proyeknya itu belum ada gitu, hanya berbasis janji proyek aja yang direncanakan itu tahun 2026, alias ijon proyek itu tadi. Nah, seberapa kuat sebetulnya pembuktian hukumnya untuk kasus yang belum direalisasikan ini, Pak Saud? Ya, karena kalau lagi-lagi saya bagian depan tadi jelaskan ini menyangkut kepercayaan, nggak mungkin juga seseorang kepala daerah memberi sesuatu yang tidak mereka tidak deal satu sama lain. Yang menjadi pertanyaan bagi kita kan bagaimana sebenarnya hal itu dilaksanakan dan kemudian OTT itu terjadi. Dan selalu saya katakan bahwa kemudian kalau KPK melakukan penyelidikan-penyidikan itu kan selalu di awalnya itu memang sudah ada proses atau peristiwa pidana sebelumnya, ya, pemberian, dan ini adalah pemberian yang kesekian sehingga kemudian itu di OTT. Jadi kalau bagaimana sebenarnya perilaku kepala daerah untuk kemudian apakah itu terkait dengan pasal 12, pasal 5, pasal 11, kemudian bagaimana kawan-kawannya atau pasal 55-nya itu terjadi, karena memang korupsi tidak pernah sendirian. Terbukti di sini juga kerjasama dengan orang tua, dengan mitra bisnis, terus kemudian ada kaitan juga di kejaksaan disebut-sebut di situ. Ini kan semua proses yang menunjukkan bahwa kepercayaan kolektif itu nggak pernah datang begitu saja gitu. Unless kalau dia penegak hukum, dia tidak ikut di dalam hal itu, tapi mereka mendalami, kemudian bagaimana itu kemudian bisa ditindaklanjuti, selalunya memang sudah ada peristiwa pidana sebelumnya gitu Mbak. Jadi pembuktian di persidangannya, walaupun nanti misalnya tersangka punya banyak alibi begitu, karena proyeknya kan ini belum ada begitu, Pak Saud. Artinya KPK juga bisa mutlak saja bisa menang dalam persidangan karena rangkaian peristiwa yang sudah terjadi dan juga operasi tangkap tangan ya begitu. Itu ya, kira ada Ya, karena bukti-bukti sama kalau dia dikatakan nanti saksinya. pasal 23 ataupun suap, itu kan penyelenggara negara tuh tidak boleh menerima kan, memberi dan menerima janji itu aja nggak boleh, apalagi kalau memberi dan menerima uang. Janji aja itu nggak boleh, karena janji itu berisiko untuk kemudian itu, makanya unsur-unsurnya bagaimana ini bisa dikenakan kepada yang bersangkutan. Dan ketika kemudian ekspos kemarin, pimpinan tentunya hadir di situ, mereka sudah memastikan bahwa unsur-unsurnya yang dikenakan, pasal yang dikenakan kepada yang bersangkutan sudah cukup untuk kemudian mereka melakukan penyidikan. Jadi sekali lagi bahwa OTT itu sesuatu yang sangat prudent, sangat matang dan dikerjakan tidak sebagaimana kita melakukan penyelidikan yang biasa, artinya itu ada loss dalam kaitan waktu, kemudian kita bisa lose dalam kaitan loss dan lose dalam kaitan waktu. Kalau OTT itu kan sesuatu yang sangat betul-betul pendalaman yang cukup panjang. Ya. Dan sudah ada peristiwa pidana sebelumnya. Jadi Mbak Vera bilang tadi bagaimana kita bisa buktikan di pengadilan itu sangat sangat mudah. Karena memang itu makanya selalu orang bilang ada beberapa, bahkan itu beberapa pejabat pemerintah itu KPK nggak boleh OTT itu kan karena mereka itu udah pasti masuk, bahasa saya itu masuk ke tiang gantungan gitu. Jadi nggak akan lari dari situ. OTT itu nggak gampang Mbak. Jadi OTT itu kayak operasi yang sudah direncanakan, nggak tiba-tiba wah ini dia ada korupsi atau enggak gitu, nggak langsung nuduh gitu. Tapi udah ada bukti-bukti sebelumnya, udah ada saksinya, ada laporan. Nah setelah udah diselidiki secara matang, baru nanti dilakukan operasi tangkap tangan gitu ya. Jadi emang sudah secara matang untuk dilakukan, nggak tiba-tiba langsung nangkep orang gitu atau nuduh langsung ditangkap. Tapi sudah ada penelitian sebelumnya gitu, sudah ada pengamatan sebelumnya. Wah ini udah ada buktinya nih, ada saksinya, ada pelaporannya nih, baru nanti ditindak gitu ya. Jadi udah matang, nanti baru ditangkap gitu ya orang-orang yang terlibat di kasus-kasus korupsi gitu. Ya. Dari Kabupaten Bekasi itu disegel KPK sebagai lokasi penangkapan. Jika tidak ada kelengkapan alat bukti, segel rumah Kajari pun juga akan dibuka nantinya. Nah, ketika rumahnya ini sebagai lokasi penangkapan, apakah dugaan keterlibatan pemilik rumah itu juga harus diselidiki lebih mendalam? Ya, selalu saja kita menurut KUHP itu kan mencari terang sebuah peristiwa pidana. Kemudian perbuatan tadi pasal 55 itu perbuatan seseorang itu seperti apa. Dan kalau kemudian di masa lalu ya kita tidak akan memastikan menggeledah seseorang kalau kita tidak memastikan dia untuk kemudian memang terkait atau bersama-sama di situ, apakah itu dia menjadi
berperan serta, menyuruh, berperan utama dan seterusnya. Tapi sekarang KUHP itu sendiri tidak mengatakan bahwa apakah seseorang digeledah itu sudah dipastikan atau tidak, tetapi untuk mencari barang bukti yang terkait dengan peristiwa pidana itu bisa dilakukan. Di masa lalu kalau kita menggeledah sudah kita pastikan dia mesti jelas peranannya dan dia harus pasal 55-nya ikut di situ sehingga kemudian dia bisa dipastikan dia harus bertanggung jawab. Dalam case kasus ini konstruksinya memang belum jelas ya. Kalau saya amatin bagaimana expose kemarin itu ada sesuatu yang belum clear, bahkan kenapa kemudian dia masuk lewat belakang karena ada yang belum dipastikan terkait langsung, itu pembenaran ya sebenarnya. Jadi maksud saya memang peranan yang bersangkutan oknum jaksa itu seperti apa sebenarnya? Apakah kemudian dia sedang bekerja, kemudian KPK masuk juga bekerja, ini yang kita nggak jelas. Atau apakah memang dia sudah menjadi bagian yang kemudian berinteraksi dengan ayah yang bersangkutan? Artinya ada peristiwa pidana, kemudian kejaksaan ini bekerja, di tengah jalan ada proses transaksional atau peristiwa pidana, kemudian KPK masuk. Ini ada konstruksi yang belum jelas, sehingga kemudian kita nggak clear sebenarnya apa peranan yang bersangkutan, dan kenapa di dalam case ini, kalau dia terkait langsung dengan case ini, tidak kemudian ikut sama-sama dibawa ke KPK, gitu Mbak Pera. Ya, peranan itu harusnya diungkap oleh KPK gitu ya Pak Saud. Nah, ini terkait dengan pengusaha yang sebagai pemberi suap juga ditetapkan sebagai tersangka. Apakah penindakan selama ini tuh masih kurang memberi efek jerah sebetulnya bagi sektor swasta? Ya sebenarnya kan bisnis ini kan tentulah kalau yang namanya bisnis itu sesuatu yang sebenarnya masalah sangat uang kompleks dan KPK selalu ingin menjaga bahwa bisnis harus dilakukan dengan fair, dengan kompetitif, kemudian setiap orang memiliki hak yang sama, bagaimana proses pengadaan barang itu kan sesuatu yang sudah menjadi target-targetnya KPK di dalam proses bisnis atau katakanlah tata kelola pemerintahan yang baik, dan itu selalu menjadi bimbingan KPK di semua daerah. Itu peranan dari yang disebutnya koordinator wilayah KPK di daerah. Nah, tapi ketika kemudian itu dilakukan dengan isu transaksional, tidak dilakukan dengan proses bisnis yang baik, tidak seperti proses pengadaan barang yang dimintakan oleh lembaga pengadaan barang ya LKPP dalam hal ini, ya artinya swasta kan mereka harus hidup, mereka harus melanjutkan bisnisnya, mau nggak mau mereka melakukan sesuatu. Itu yang saya bilang nanti akan dilihat apakah ini dengan pemerasan atau dengan pengancaman atau dengan lain-lain, nanti itu penyidik akan bisa mengembangkan. Kalau kita menyerahkan saja swasta itu nggak benar juga, nanti pembangunan nggak akan jalan di negeri ini. Makanya selalu ada orang ribut juga soal bisnis adjustment rule, bahwa bisnis dilakukan dengan baik. Nah, ketika kemudian mereka harus melaksanakan bisnis, kemudian penyelenggara negara dalam hal ini bupati, gubernur, menteri mengambil sesuatu dari situ, itu yang sebenarnya merendahkan indeks persepsi korupsi kita. Karena bisnis tidak dilakukan dengan fair, bisnis tidak dilakukan dengan kesetaraan di dalam bagaimana prinsip-prinsip bisnis internasional yang kita kenal. Jadi jadi benar nggak adil di sana. Ketika tadi kan dengan suap nyuap ya, jadi orang yang terpilih tuh yang memiliki suap yang banyak tadi gitu. Ya itu jadi nggak kompeten. Bisa aja yang nyuap lebih banyak tuh dia ngambil keuntungan di sana. Jadi bukannya ngerjainnya dengan benar tapi dikorupsi juga, misalnya dari bahan bangunannya, dari ada markup ya, kayak ditambahkan tuh, misalnya dari yang harganya 1.000 naik jadi 1.500 gitu. Jadi itu yang jadi masalah gitu ya. Jadi kalau misalnya bukan berbasis merit atau kemampuan, itu bukannya bagus hasilnya tapi malah berantakan. Itu yang harusnya kuat jadi lemah, yang harusnya jadi kokoh tapi dikorupsi jadinya rapuh gitu. Yang harusnya targetnya 10 tahun gitu ya, bertahan misalnya bangunannya, itu cuma 5 tahun udah rusak gitu ya. Jadi harus benar-benar kompeten dalam melakukan suatu pekerjaan itu. Kalau misalnya mau bangun jalannya harus bagus, dari bahannya, dari pekerjaannya, dari pembangunannya, itu memang harus sesuai gitu. Jangan sampai ada yang di markup ataupun ada yang dikorupsi ya, gitu ya. Nah, tentunya juga nanti ada favoritisme di sana. Ada memihak. Katakanlah ada 5 pengusaha. Kenapa yang A, kenapa B, kenapa C? Apakah ini sudah dilakukan dengan benar? Nah, itu yang selama ini kan sampai per hari ini kita masih menganggap itu menjadi suatu perbuatan yang beresiko di dalam pemberantasan korupsi. Padahal model-modelnya, petunjuk-petunjuknya, perpresnya, bahkan itu sudah ada. Tapi kan kita nggak pernah patuhi. Jadi omongan presiden ya dia hanya ngomong-ngomong aja kan. Ini kan presiden kan sudah hampir 30 kali ngomong. Ini kan bupatinya nggak dengar nih. Kan begitu. Jadi saya katakan kembali lagi, ini negeri kita yang sudah sangat parah sekali, yang kemudian kita harus lebih keras lagi, Mbak. Dan perlu orang yang banyak di KPK. Itu Mbak Pera. Baik, terima kasih Pak Saud atas diskusinya. Sebetulnya masih banyak yang kita bahas, tapi waktunya sudah terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama. Ya, jadi itu yang mungkin bisa pelajari dari berita ini, bahwa tadi operasi tangkap tangan itu tuh benar-benar udah direncanakan secara matang. Jadi kalau tangkap tangan tuh udah ngeliat, wah ini orang ini misalnya melakukan, siapa aja yang terlibat gitu kan, akhirnya keterkuak tuh dari anaknya yang bupati itu, terus orang tuanya, kepala desa, terus ada mungkin yang pengusahanya juga yang terlibat, sama mungkin ada jaksa-jaksa juga yang tadi ya ikut terlibat dalam kasus seperti ini. Jadi benar-benar matang gitu, semua orang yang terlibat itu bisa diciduk semua, sehingga ya nggak ada yang bisa kabur lagi gitu ya. Jadi emang bisa diperantas semuanya sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai misalnya satu ditangkap nanti yang lainnya kabur, yang lainnya nggak ketangkep ataupun lolos gitu. Itu yang harus dihindari dari operasi tangkap tangan seperti ini ya. Itu yang mungkin bisa kita pelajari berita ini tentang operasi tangkap tangan dari Bupati Bekasi ya, tentang pengadaan proyek nih ya, korupsinya. Nah, mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini
Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, insya Allah.